belakangan, dan sebenarnya sudah lama, saya sempat menyaksikan sebuah video, ya, yang seakan-akan menafikan kewajiban berpegang teguh pada as-sunnah. Karena apa? Ada hadis yang redaksinya sama dengan yang tadi, tapi ujungnya berbeda. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan. Kitaballahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan itrahku, keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang itu artinya khitab selanjutnya hanya berlaku bagi orang-orang beriman. Sudah sering saya jelaskan, apabila ada nida ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlal kitab, ya ayyuhal kafirun, itu biasanya disusul dengan salah satu di antara tiga. Ada perintah untuk melakukan, atau ada larangan untuk meninggalkan, atau ada informasi penting yang perlu mendapat perhatian. Itu tiga. Insyaallah di dalam Al-Quran cuma itu, tiga bentuk. Nah, pada ayat ini seruan hai orang-orang yang beriman itu disusul dengan perintah. Tiga perintah. Satu, taatilah Allah. Manut marang Gusti Allah. Yang kedua, taatilah Rasul. Dan yang ketiga, ulil amri di antara kamu semua. Nah, perintah ini kepada orang yang beriman, yang berarti seluruh orang beriman, baik yang pernah bertemu dengan Rasulullah maupun yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, wajib mengamalkan perintah yang ada di dalam ayat ini. Berarti termasuk juga
kita dan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita masuk di dalamnya. Perintahnya jelas, taati Allah, taati Rasul, dan ikuti ulil amri di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu semua orang yang beriman, baik generasi awal maupun generasi selanjutnya, berselisih pendapat, bersengketa di dalam satu masalah, jalan keluarnya adalah farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita tahu kalau zaman Rasul masih hidup mah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya gampang. Begitu bicara dengan Rasul turun ayat. Atau begitu bicara dengan Rasul langsung beliau jelaskan. Tetapi hari ini beliau sudah wafat, sudah tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul, lalu kemana? Maka para ulama memaknai kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu kembali kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan kembalikan kepada apa yang pernah diucapkan atau dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diturunkan Allah itu adalah Al-Quran. Yang diucapkan dan dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Di sini. Maka para ulama mengartikan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu maksudnya apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sejalan dan diperkuat oleh sejumlah hadis. Di antaranya yang paling kita ingat adalah hadis taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah kamu dua perkara. Selama kamu semua berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, udah selesai. Wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah atau Quran dan hadis. Dua itu pegangan umat Islam garis besarnya. Belakangan dan sebenarnya sudah lama saya sempat menyaksikan sebuah video, ya, yang seakan-akan menafikan kewajiban berpegang teguh pada as-sunnah. Karena apa? Ada hadis yang redaksinya sama dengan yang tadi, tapi ujungnya berbeda. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaballahi wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan di tengah kamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepadanya kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan itrahku, keluargaku. Yang benar ini. Bagaimana masalahnya? Baik, Allah. Saya sudah sering menyampaikan bahwa jaminan pasti selamat yang pernah diucapkan Rasulullah bukan cuma itu.
Tapi memang yang terus mengemuka cuma itu, dan sampai hari ini hadis-hadis tadi digunakan alat untuk mengklaim dirinya yang benar. Kitab Allah wa sunnata rasulih dipegang oleh sekelompok umat Islam, mayoritas umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena berpegang pada Sunnah, maka mereka menjadi ahlus Sunnah. Nah, yang wa'itrati ahla baiti itu mengikuti Quran dan ahlul bait. Makanya dikenal madhabnya madhab ahlul bait. Madhab ahlul bait itu adalah Syiah. Nah, gimana nih sebenarnya dua-duanya sabda Nabi? Ini dua kelompok ini tarung terus. Yang ini bertahan dengan sunnahnya, yang ini bertahan dengan ahlul baitnya, tidak selesai-selesai. Nah, mari kita renungkan bareng-bareng. Kita kaji bareng-bareng supaya rampungnya juga ayem. Kita ambil semuanya saja. Al-Quran, Sunnah, dan Ahlul Bait. Hadis-hadis ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, tapi dipastikan. Apa maksudnya? Satu, ternyata saudara-saudara kita Syiah yang mengatakan berpegang teguh kepada Ahlul Bait juga bukan berarti tidak mewajibkan berpegang pada As-Sunnah. Kalau ada yang mengatakan cukup Ahlul Bait tidak harus Sunnah, dia menyalahi kitabnya sendiri. Ini kitabnya nih. Nantilah dulu ya, tar dulu. Ini pelan-pelan saja dulu. Ini Usulul Kafi, kitab Bukharinya Syiah. Kalau Ahlu Sunnah punya Sahih Al-Bukhari, Syiah punya Al-Kafi, karya Al-Imam Al-Kulaini. Ini ada yang matannya, saya punya juga yang syarahnya. Ini bukan terbitan Ahlus Sunnah, terbitan Syiah. Saya tidak mau menggunakan kitab orang lain, originalnya. Nah, ini dalam kitab Ushulul Kafi pada juz pertama, halaman 123 dan seterusnya. Ini pada bab al-akhdhu bis sunnah wa syawahidil kitab. Tadi itu. Babnya al-akhdhu bis sunnah wa syawahidil kitab. Saya ambil yang hadisnya sahih saja. Karena di Kulaini ini di apa namanya? Al-Kafi, walaupun penyusunnya itu mengklaim hadisnya sahih semua, tetapi setelah ditahqiq oleh diantaranya Syekh Muhammad Baqir Al-Majlisi, ternyata banyak yang tidak sahih, bahkan ada yang dianggap maudhu. Nah, saya baca hadis yang oleh Syekh Muhammad Baqir Al-Majlisi dalam kitab Mir'atul Uqul. Mir'atul Uqul ini syarah ini. Syarahnya. Yang dianggap sahih.
Saya baca iddatu min ashabina Ahmad bin Muhammad bin Khalid an abihi an Nadr bin Suwaid an Yahya al-Halabi an Ayyub ibn al-Hurri qala sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul kullu syai'in mardudun ila al-kitab was sunnati wa kullu hadithin la yuwafiqu kitab Allah fa huwa zukhrufun. Teksnya saja, aku mendengar Abu Abdullah berkata, kullu syai'in, segala sesuatu itu mardudun, dikembalikan ilal kitab was sunnati, kepada Alkitab dan as-sunnah. Sunnah dia sebut. Wa kullu hadithin la yuwafiqu kitab Allah, dan setiap hadis yang tidak sesuai dengan kitab Allah fahuwa zukhrufun, itu omongan manis tapi tidak bernilai. Zukhrufal qawli ghurura. Itu. Ini jelas bahwa berpegang teguh kepada sunnah itu wajib menurut ulama Syiah di dalam riwayat hadis mereka. Sekarang hadis ke-6. Sami'tu Aba Abdullah yaqul man khalafa kitab Allah sunnata Muhammadin faqad kafar. Man, siapa saja orangnya khalafa, yang menyelisihi kitab Allah, akan kitab Allah, wa sunnata Muhammadin, dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafar, benar-benar telah kafir. Siapa yang berseberangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, kafir dia. Ini hadisnya majhulun kas sahih. Majhul tapi seperti sahih. Hadis nomor 8, sama dengan sini 8 juga. Ini hadisnya hadis sahih. Iddatu min ashabina an Ahmad bin Muhammad bin Khalid an Ismail ibn Mihran an Abi Sa'id al-Qammati wa Salih ibn Sa'id an Aban ibn Taghlib an Abi Ja'far alaihi salam annahu su'ila an mas'alatin fa'ajaba fiha faqala rajulun innal fuqaha la yaquluna hadha faqala ya wahika wa hal ra'aita faqihan qat innal faqihi az-zahidu fid dunya ar-raghibu bil akhirah al-mutamassiku bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far ditanya tentang satu masalah, kemudian beliau menjawab. Lalu ada orang yang mengatakan, tapi para fuqaha tidak seperti itu pendapatnya. Lalu apa kata Abu Ja'far? Celaka kau. Apakah kamu tahu siapa faqih itu? Seorang fuqaha, seorang faqih itu siapa? Innal faqiha haqqal faqih, seorang faqih yang sebenar-benarnya itu siapa? Az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud dalam perkara dunia, ar-raghibu fil akhirah, orang yang bersemangat mencari akhirat, dan al-mutamassiku bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh kepada sunnah nabi. Ini dalil wajibnya berpegang teguh kepada as-sunnah dalam kitab Syiah. Jadi tidak bisa dipertentangkan, berpegang teguh pada Quran dan sunnah adalah wajib, sama baik ahlus sunnah maupun Syiah. Saya tidak akan bahas perbedaan keduanya, nanti panjang sekali. Jadi kesimpulannya bahasan kita adalah 3. Quran, sunnah, dan ahlul bait. Saya termasuk yang tidak mau repot. Enaknya begini. Benar kita wajib berpegang teguh pada Quran, benar. Benar kita wajib berpegang teguh pada as-sunnah, benar. Benar kita wajib berpegang teguh pada ahlul bait, ya. Tentu harus ada kepastiannya. Mengapa? Dulu Al-Quran pernah ramai. Banyak orang yang melaporkan ini ayat Quran, ini ayat Quran, ini ayat Quran. Tapi para ulama punya rumusan.
Kapan sebuah bacaan itu dianggap sah sebagai Al-Quran? Itu diuji dengan 3 persyaratan. 1, riwayatnya sampai kepada kita secara mutawatir, informasinya itu mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan salah satu wajah di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga, sesuai dengan Rosam Utsmani. Ini nanti kita punya bahasan tersendiri tentang ini. 3 ini, begitu dilaporkan, ada tulisan bahwa ini ayat Al-Quran, ada bacaan bahwa ini adalah Al-Quran, diuji oleh para ulama. Di Quran itu banyak begitu. Kesimpulannya apa? Dengan persyaratan yang dibuat para ulama tadi, akhirnya disimpulkan oleh Ibnu Mujahid bahwa qiraat yang dianggap sah adalah qiraat jumlahnya ada 7, yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Bacaan yang lain stop. Walaupun itu teks ayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi karena ada persyaratan lain yang tidak masuk, yang bacanya cuma 2-3 orang, tidak mutawatir, atau tidak sesuai dengan bahasa Arab, atau tulisannya tidak sama dengan standar Rosam Utsmani, maka ditolak kequranannya. 7 qiraat dengan masing-masing 2 riwayatnya. Berkembang kemudian pada zamannya Ibnu Jazari, bukan 7 lagi. Setelah dikaji ulang seluruh dunia, riwayat-riwayat orang yang baca Quran di mana-mana, yang bisa dibenarkan ada 10 qiraat, al-qiraatul ashr. Dah selesai. Jadilah diantaranya Al-Quran ini, dulu Al-Quran bukan cuma segitu, beredar banyak bacaan. Walaupun sahih tapi ahad, tidak mencapai mutawatir, ditolak. Nah diantaranya bahasannya ini, Asy-Syabahah fil Qiraat. Ini membahas bacaan-bacaan yang tidak diterima Quran, padahal juga ada di kitab hadis sahih. Nah, kita boleh baca surat Asy-Syamsiyah. Surat Al-Lail. Silakan baca. Wal-laili idza yaghsha. Bukan terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Stop, sudah cukup. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Ada yang melaporkan bahwa Rasulullah bacanya enggak seperti itu, tapi bacanya wadzakari wal untha. Beda ya, hilang ma khalaqa. Jadi katanya Rasul bacanya wadzakari wal untha. Ini ada keterangannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, tapi tidak bisa naik menjadi Al-Quran yang dibaca dan masuk dalam mushaf. Karena apa? Tidak memenuhi syarat yang 3. Jadi harus diuji dulu kebenarannya. Jadilah kita membaca salah satu di antara qiraat 7 yang kita ambil adalah riwayat Hafs dari Imam Asim. Jadi jangan dianggap Quran ujuk-ujuk kayak gini saja sampai kita, anda diuji dulu. Inilah yang sesuai dengan zaman Rasulullah, yang pernah dibaca Rasulullah, tapi pernah muncul banyak sekali bacaan-bacaan. Untuk membahas itu aja segini tebalnya, ratusan bacaan. Itu Quran. Jadi alhamdulillah kita baca ini ndak usah teliti-teliti lagi lah. Kita terima aja. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan,
Yang kita sepakati, kita pegang teguh adalah Quran yang sudah diamankan, dipastikan benarnya, bukan yang masih bertaburan. Hadis, sunnah. Sunnah juga sama. Sunnah itu adalah ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, berkenaan dengan segala sesuatu dengan Rasulullah. Itu banyak laporan. Tapi kita baru akan mengamalkan sunnah jika hadis atau sunnah itu sahihah, sahih. Nah, untuk sahih ada persyaratannya. Itu laporan tentang Nabi itu jutaan jumlahnya dulu itu. Banyak sekali. Rasul bersabda, Rasul melakukan ini, Rasul melarang anu, ramai sekali. Termasuk hadis terong, siapa yang makan terong? Ada itu. Tapi para ulama kan kemudian memastikan, harus dipastikan bahwa ini hadis itu sahih. Benar-benar Rasul mengucapkannya, dibuatlah metodenya, diteliti. Diteliti mulai rawinya, matannya, kemudian isnadnya. Diteliti. Satu hadis itu dibaca, diteliti, ditelusuri semua. Kamu dengar dari siapa? Dari Ustadz Hamdi. Terus kamu dari siapa? Dari Haji Mahali. Diteliti. Setelah diteliti orang-orangnya, adil apa tidak, sikot apa tidak, kredibel apa tidak, pinter apa tidak, cerdas apa tidak. Karena kadang-kadang orang ada hafalannya campur aduk. Kan? Selesai itu teksnya. Apakah teksnya itu menyalahi Quran apa tidak? Apa teksnya itu cacat apa tidak? Dah, setelah diuji, diteliti, disimpulkan, oh ternyata ini menurut kriteria yang disepakati dan ditetapkan para ulama benar-benar hadis sahih. Mari kita fahami dan kita amalkan. Lu ternyata hadis ini palsu toh, maka hadis ini kita buang. Jadi berpegang teguh pada sunnah juga ada teknisnya apa? Pastikan bahwa sunnah itu memang benar. Kedua, yang ketiga sama, berpegang teguh kepada ahlul bait atau mengikuti ahlul bait, mahabbah ahlul bait. Umat Islam sepakat mencintai ahlul bait itu wajib. Walaupun nanti berbeda siapa yang dimaksud dengan ahlul bait, tapi memang mayoritas berpendapat bahwa masih dikategorikan dzurriyyah ahlul bait adalah cucu Rasulullah dari Al Hasan dan Husain atau dari Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah setiap orang yang melaporkan bahwa ini cucu Rasulullah itu diterima? Tidak. Harus diteliti dulu. Ya kayak hadis tadi itu teliti dulu. Karena apa? Lalu kalau semua orang ngaku diterima, ya rusak. Asal hidungnya mancung, badannya jangkung, gitu kan. Ada? Lalu ngaku cucu Rasul, cintai saya wajib. Diteliti. Nah, sejarah mencatat banyak orang yang menisbatkan kepada Rasulullah tapi bukan. Ya memang karena kita selama ini tertidur pulas, jinak bobokan, dan pikiran kita itu kalau cucu Rasul itu mesti pakai udeng-udeng itu cukup cirinya. Tidak ingat bahwa di Timur Tengah itu udeng-udeng itu bukan spesial cucu Rasul. Gitu. Lalu ketika ada orang yang mencoba menganalisa nasab silsilah seseorang, itu kita nolaknya pakai udeng-udeng. Dia kan pakai udeng-udeng. Dia ngajinya selawatnya bagus. Bukan itu masalahnya. Benar kata orang, supaya kita tidak salah mencintai. Rasul perintahkan mencintai ahlul bait, kita punya cinta akan kita tumpahkan ke dia.
Tapi pastikan bahwa pengakuannya benar. Gitu loh. Nah, terus para ulama juga mengambil kriteria. Ya, pastikan. Ketika ada pendapat bahwa ini adalah mazhab Ahlul Bait, kita teliti. Apakah benar seperti itu fikihnya Ahlul Bait? Kita teliti, tidak apa-apa, boleh. Penisbatan pendapat itu kepada Ahlul Bait benar apa tidak? Itu penting. Nah, itu sebenarnya. Sebab kita tidak mau baca Quran tapi Quran palsu. Kita tidak mau mengamalkan hadis palsu. Pun kita tidak mau mencintai Ahlul Bait tapi Ahlul Bait itu masalahnya. Yang tahu ini benar apa tidak ada ahlinya semua. Nah, kita orang awam nggak usah ikut campur lah. Saya campur. Ada dewek-dewek ahli ini. Saya tidak percaya dengan ini, ya diskusi. Ya? Gak mungkin lah masa firman Allah kayak gini, teklor ini. Diskusi kepada ahlinya. Hadis ini gak mungkin doif, ini pasti sahih. Real. Ini sisanya pasti benar. Ayo diskusi. Debat terbuka kalau perlu. Itu seperti itu. Jadi jangan pertentangkan antara sunnah dengan Ahlul Bait. Tidak ada pertentangan. Ada memang persoalan. Indikator hadis itu sahih ada. Tanda-tanda hadis itu palsu ada. Pun tanda-tanda Ahlul Bait palsu ada. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang wajib diikuti adalah yang alimnya. Lah kalau sama yang bodoh mau ngaji apa? Mau sholat sama orang bodoh? Gitu loh. Yang mana? Yang baik akhlaknya dan mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya. Wis. Ayo kita lihat Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ali keluarga Muhammad itu hanya pas-pasan. Ada yang gitu sekarang? Keluarga Muhammad itu dalam doa Nabi ini doakan, ya Allah, aku mohon rezeki keluargaku itu pas-pasan saja. Qutan, kafafan. Kira-kira doa Rasul dijabah enggak? Jadi kalau ada yang mewah-mewah itu pas nggak dengan doa tadi? Dua. Inna la tahillu lana sadaqah. Kami Ahlul Bait, sedekah itu tidak halal buat kami. Tidak boleh. Zakat tidak boleh. Sedekah tidak boleh. Jadi kalau ada orang minta sedekah itu pas nggak? Ngaku cucu Nabi. Ayo. Bagaimana pula kalau orang ngambil kotak amal? Saya kemarin dapat laporan dari seseorang, nanti aja kita angkat, videonya ada. Bahwa seseorang itu jadi kaya raya gara-gara kotak amal di kuburan, miliaran. Anehnya ngaku cucu Rasul. Menzinahi anak orang, ngaku cucu Rasul. Saya tidak nyebut siapa-siapa. Hanya modal udeng-udeng. Rasul itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Dan Rasul berbicara, Ahlul Baitin Nabi itu lurus. Bersih. Karena kalau mau berbicara, mau berbuat, mau bertindak itu mikir malu. Jangan sampai Rasul dipermalukan. Ya itu aja dulu ya. Jadi jangan pertentangkan. Ojo dibandingke, ojo tandingke. Ya. Jadi saya ulangi.
Kami akan mengamalkan Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran, tapi bukan Quran yang palsu. Kami akan berpegang teguh pada hadis, bukan hadis yang palsu. Pun kami akan mencintai dan mengikuti Ahlul Bait, bukan Ahlul Bait yang selesai. Mari kita buktikan bareng-bareng. Alhamdulillah Quran sudah selesai. Udah nggak usah lagi kerja kita. Hadis sebagian selesai. Ada Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Walaupun masih terus ada takhrij sampai hari ini. Masih ada penelitian. Nah untuk yang ketiga Ahlul Bait, kita akan patuh, kita akan amalkan, kita akan cintai asal sudah diuji.